Shalom Bapak Ibu dan saudara. Kita masih akan meneruskan untuk bersama menghayati refleksi diri di tengah pandemi dalam judul Menemukan Pertolongan yang Tepat. Menemukan pertolongan yang tepat. Renungan hari ini RHI bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca dari kitab Injil Markus. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Yang demikian sabdanya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi pantai. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, lalu memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara, mencari penolong yang tepat sepintas mudah, tapi itu tidak. Yairus, kepala rumah ibadat, telah mendengar tentang karya Yesus, bahwa Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach muncul sebagai penolong, sebagai Mesias yang telah berkarya banyak hal. Dalam Injil Markus saja, saudara bisa baca sebelumnya, Yesus sudah mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Yesus meredakan angin ribut dan juga banyak yang diungkap pada perikop sebelumnya. Begitu juga kabar tentang Yesus oleh Yairus didengar. Orang yang penuh kuasa, yang bisa mengusir roh jahat, yang bisa menolong, yang orang sudah sakit lama menjadi pulih, sembuh. Bahkan angin ribut pun diredakan. Dan begitu melihat Yesus, kita baca tadi di teks, Yairus tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon, "Anakku perempuan sakit, anakku perempuan satu-satunya. Letakkanlah tanganmu atasnya, ya Guru, supaya ia sembuh, ia sehat, ia selamat." Dan muncullah keyakinannya. Saudara, mencari pertolongan yang tepat. Yairus tidak datang ke tabib-tabib yang biasa pada saat itu. Yairus langsung mengenali kuasa Yesus dan dia datang pada orang yang tepat. Dan Yesus menyanggupinya. Maka berangkatlah ia, berangkatlah mereka, berangkatlah juga orang yang berbondong-bondong itu menyertai menuju ke rumah Yairus.
Saudara, sebuah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Betapa banyak anak Tuhan, betapa banyak orang Kristen, saudara dan saya, kadang-kadang tidak memilih yang tepat. Saya mendengar ada berita, ada himbauan gitu ya. Pokoknya kalau pusing, kalau punya masalah, kalau punya ingin rezeki, ya pokoknya amalkan doa ini. Wah, ya gitu. Pokoknya kalau mau curhat jangan sembarang curhat, amalkan doa ini gitu. Ya enggak apa-apa, itu keyakinan. Tapi kalau saya ditanya, gimana Pak? Saya akan menjawab, amalkan doa tidak menjawab masalah. Karena yang tepat adalah langsung kepada Tuhan. Ya Pak, tapi itu doa kan cara juga. Betul. Tapi doa kepada Tuhan itu esensinya langsung, bukan pada ribet-ribet aturannya, bahasanya, dan seterusnya. Jadi kalau sudah ritual itu ribet-ribet itu. Nah, yang dimaui Tuhan adalah kita datang dan memohon. Pak, saya kan orang Jawa, bisanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa oke. Bahasa Indonesia boleh juga. Pak, ini saya ada gangguan ketika bicara nggak begitu jelas. Di batin boleh juga. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang ada di hatiku. Tapi yang jelas ketika pergumulan, kesulitan, dan persoalan, maka yang penting adalah datang kepada Tuhan. Bukan ritual, bukan amalkan doa. Datang kepada Tuhan. Dan kita bisa berserah. Yohanes 4 ayat 24. Ya, di Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Artinya kalau saudara mau datang ya, siapkan dirimu, rohmu. Kemudian di dalam roh ini kita berserah kepada Allah. Bukan di dalam ritual-ritual. Oke? Oleh sebab itu, datang yang tepat. Lalu bagaimana dengan kisah anak Yairus? Saudara bisa baca teks berikutnya ya. Dan kita akan menemukan bahwa anak Yairus ini terselamatkan. Meskipun ketika Yesus tiba di sana, udah meninggal nih anaknya. Dan orang udah pada nangis, jerit-jerit, oh sakit, dan seterusnya. Dan Yesus mengatakan, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu meratap? Dia cuma tidur. Dan mereka kaget, lalu tertawa. Orang mati dibilang tidur. Keluar. Begitu orang banyak keluar, cuma ayah ibunya Yairus dan istrinya dan beberapa orang, ada Petrus, Yohanes, Yakobus yang mengikuti. Lalu mereka masuk ke kamar itu dan Yesus mengatakan, Talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, talitakum. Dan anak yang mati itu bangkit lalu hidup kembali. Pilihan yang tepat. Coba saudara, kalau tidak datang kepada Yesus, maka anak Yairus akan tetap mati. Kalau tidak datang kepada Yairus, tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat. Oleh sebab itu datang kepada Yesus, bukan kepada doa, tapi kepada Yesus. Langsung kita, pribadi kita, roh kita. Tidak harus ke gereja, madep ke sana dan seterusnya. Oke? Ini poin penting. Dan Yairus membuat pilihan yang tepat. Sebagai hambanya di tengah pandemi seperti ini, saya mengajak kita membuat pilihan yang tepat. Kita periksa, kita jaga diri, kita imun, kita atur istirahat, kita pakai masker, kita pakai bersih tangan, jaga jarak, dan seterusnya boleh dan itu harus. Tapi paling penting adalah secara pribadi kita datang kepada Yesus dan mohon pengampunan dan perlindungan. Mohon penyertaan dan berkat supaya kita diberi kekuatan di tengah zaman seperti ini. Dan zaman yang mengerikan, zaman yang sulit diprediksi. Karena apa? Karena ini pandemi, bukan hukuman. Ada yang bilang, oh ini hukuman, ini laknat. Wah, saudara-saudara, saya beritahu, kalau hukuman itu berlaku untuk yang dihukum. Gitu. Kalau ini pandemi, saudara, bencana ini. Kalau bencana bisa kena siapa saja yang tidak hati-hati. Kalau begitu corona ini bukan hukuman, tapi bencana, pandemi. Maka disebut pandemi, memang pandemi. Gitu.
Kalau hukumannya untuk orang yang dihukum, ini enggak nih, orang baik, orang tidak baik, semua enggak hati-hati kena. Oleh sebab itu, mari kita jaga diri, tapi ingat, talitakum, dan anak itu hidup. Selamat untuk menjaga diri dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk bisa menjaga diri. Berkatilah ya Allah, supaya kami berani dan bisa untuk berserah di tengah zaman yang seperti ini, sehingga kami mengandalkan Tuhan. Kami memiliki relasi yang benar dengan Allah, dan kami meyakini Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Amin.